Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Faizah dari kelas 10 MIPA 5 absen 34. Di sini saya akan mereview tentang bab 9, yaitu memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Yang pertama, hadis ditinjau dari segi kuantitas. Hadis mutawatir secara etimologi berarti muttabi atau mutatabiun, artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh beberapa orang sahabat, namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Dari segi tingkatannya, hadis masyhur adalah termasuk paling tinggi, sebab rawi hadis masyhur ini yang paling dekat dengan mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang pada salah satu atau setiap tabakoh atau tingkatan rawinya hanya dijumpai 2 rawi saja. Suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis aziz yaitu yang pertama, pada tiap-tiap tingkatan hanya terdapat 2 rawi saja. Yang kedua, pada salah satu tobakoh atau tingkatan hanya terdapat 2 rawi saja, meskipun tobakoh yang lainnya lebih dari 3 rawi. Dan yang ketiga adalah hadis gharib. Secara etimologi, kata gharib dari ghoroba yakribu, yang artinya menyendiri, asing atau terpisah. Secara terminologi yaitu hadis yang seluruh tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanadnya. Hadis gharib juga disebut hadis fardun, artinya sendirian. Hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hadis gharib mutlak atau fardun, yaitu hadis yang kegharibannya terletak pada asal sanad. Yang kedua, hadis gharib nisbi, yaitu apabila keghariban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada awal sanadnya. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus, dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dobit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan atau syaz dan cacat atau ilah. Syarat-syarat hadis sahih yaitu yang pertama, hadisnya musnad, yang kedua, sanadnya bersambung, ketiga, seluruh rawinya adil dan dobit, yang keempat, tidak ada syaz, tidak ada ilah. Terbagi menjadi 2, yaitu sahih lizati, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, dobit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sahih li ghairihi, artinya yang sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan lain. Hukum memakai hadis sahih adalah wajib. Yang kedua, hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-husnu yang berarti al-jamalu, yang artinya kecantikan dan keindahan. Hukum memakai hadis hasan sama dengan hadis sahih, walaupun dari sisi kekuatannya hadis hasan berada di bawah level hadis sahih. Yang ketiga, hadis do'if, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Para ulama ada perbedaan pendapat mengenai masalah hukum menggunakan hadis do'if. Mayoritas ulama membolehkan mengambil hadis do'if sebagai hujah apabila terbatas pada masalah fadha'il al-amal. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.